Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Fauzi Yusuf selaku moderator dan juga kepada panitia yang telah mengundang kami di dalam acara yang sangat baik hari ini, di siang hari ini untuk berbicara mengenai infeksi jamur, dalam hal ini adalah Candidiasis pada gastrointestinal dan liver disorders. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pembicara sebelumnya, Dr. Rinaldi, yang telah mendeliver materinya dengan sangat-sangat baik, sehingga ini membantu saya untuk menjelaskan materi saya. Dan seperti yang disampaikan beliau, saya juga bersyukur Dr. Rinaldi beberapa kali mengundang kami untuk membantu mentata laksana pasien-pasien yang kompleks di bidang gastrointestinal dan hati, dan oleh karena itu saya pun jadi ikut memiliki beberapa pengalaman terkait dengan kompleksitas penanganan kasus ini. Ini adalah outline saya, tentu saya akan mulai dari Candidiasis dan kemudian kita masuk ke dalam topik gastrointestinal dan liver disorders dikaitkan dengan infeksi jamur Candida. Saya akan mulai dari definisi yang pertama. Jadi gastrointestinal candidiasis itu umumnya disebabkan oleh karena infeksi Candida albicans. Yang kita tahu di antara semua jamur yang bersifat yeast, dalam hal ini Candida albicans adalah patogen yang paling banyak mengkolonisasi saluran pencernaan kita. Dan umumnya Candida ini sifatnya komensal, jadi seharusnya tidak menimbulkan manifestasi klinis, terkecuali ada kondisi yang akhirnya memungkinkan Candida ini untuk mampu menimbulkan permasalahan. Dan umumnya hal-hal seperti ini disebabkan oleh karena adanya kondisi penyakit tertentu hingga adanya gangguan di respons imunitas pejamu terkait dengan kondisi overgrowth dari Candida itu sendiri yang pada akhirnya menimbulkan heavy colonization dan akhirnya potensi untuk menginfeksi. Jadi kalau kita berbicara gastrointestinal, kita harus membayangkan jamur ini memang adanya di dalam saluran pencernaan itu. Dan oleh karena itu berbagai tipe dari gastrointestinal candidiasis ya kita bisa mengenal beberapa contoh, oropharyngeal, esophageal, dan chronic mucocutaneous candidiasis. Jadi umumnya hal ini sifatnya colonizer yang kemudian mengalami overgrowth. Dan saya kira ini adalah ilustrasi yang barangkali Dr. Rinaldi dan para sejawat KGH sering mendapatkan pada kondisi tertentu, sebagai contoh misalnya pada pasien dengan AIDS, di mana kita bisa mendapatkan overgrowth dari Candida tidak hanya di lidah dengan manifestasi oral thrush, tapi juga kita bisa mendapatkannya di esofagus, dan mungkin kalau diikuti terus ke bawah, manifestasi mukokutan ini bisa terus dilihat sampai ke usus dan organ intestinal yang lain. Pada saat kondisi imunitas tubuh seseorang turun, jamur Candida yang seharusnya tadi dia reside, mengkolonisasi di dalam mukosa pencernaan, pada saat kondisi imunitas tubuh turun ataupun terjadi kondisi perlukaan dan yang lain-lain, pada akhirnya jamur ini mampu untuk melakukan penetrasi ke lapisan yang lebih dalam gitu. Bahkan dia juga punya potensi untuk masuk ke peredaran darah. Dan pada saat kondisi ini terjadi, maka kita mengenal istilahnya berubah. Tidak hanya Candida mucocutan, tapi berubah menjadi suatu kondisi invasif, candidiasis. Dan umumnya kondisi invasif ini sifatnya serius, artinya mengancam nyawa dan tidak jarang berkaitan dengan hospital acquired infection. Dan tentu dengan meningkatnya kondisi infeksi ini, maka morbidity dan mortality juga akan meningkat. Dan kita juga akhirnya mengenal tidak hanya Candida albicans yang dapat menjadi penyebab, tapi Candida non-albicans seperti Glabrata, Crucia, Tropicalis, Parasylosis, dan yang lain-lain dapat menjadi penyebab. Dan pada saat kita berbicara invasive candidiasis, umumnya akan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu candidemia, yaitu pada saat candidanya masuk ke peredaran darah. Tapi ada juga kondisi invasive candidiasis yang ada di deep-seated organ, misalnya hepar gitu, dan juga kita mendapatkan bukti adanya candidemia. Tapi ada juga kelompok yang murni di deep-seated organ infection, dalam hal ini misalnya tadi hepatic candidiasis. Dan oleh karena itu saya baru masuk ke topik yang berikutnya. Apa itu hepatic candidiasis? Jadi umumnya hal ini terjadi oleh karena kondisi invasive candidiasis yang menginfeksi deep-seated organ, dalam hal ini adalah hepar. Dan manifestasinya bisa berupa focal hepatic candidiasis, namun bisa juga dia menginfiltrasi saluran biliar yang tadi Dr. Rinaldi juga menyebutkan bagaimana seringkali ERCP yang pada akhirnya mungkin awalnya disebabkan oleh karena infeksi bakteri, tapi pada at the end of the day ternyata jamur pun bisa menjadi penyebab gitu.
pada saat dia melakukan pada saat dia terjadi perforasi dan akhirnya terjadi keterlibatan di rongga peritoneal, maka pada akhirnya menimbulkan candida peritonitis dan intraabdominal abscess yang pada akhirnya meningkatkan kompleksitas dari kondisi infeksi itu sendiri. Dan di sanalah akhirnya multi tim itu harus bekerja karena tidak hanya antimikrobial tentunya, tapi dibutuhkan tindakan source control yang sifatnya lebih ekstensif dengan melibatkan ahli bedah misalnya. Tadi kita berbicara Candida albicans sebagai salah satu spesies Candida yang seringkali residing di permukaan usus. Tapi ya, unfortunately, seiring dengan perkembangan zaman, dengan berbagai hantaman antimikrobial, antibiotics, dan yang lain-lain, akhirnya kita bisa mendapatkan berbagai spesies Candida non albicans yang lainnya. Yang paling kita khawatirkan tentu adalah Glabrata dan Cruciae, di mana dua Candida ini memiliki kemampuan resistensi yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan kelompok non albicans yang lain. Tapi juga Parasylosis tropicalis guillermondi hingga Candida auris yang ada di environmental ternyata juga dapat menimbulkan permasalahan. Dan ini adalah salah satu distribusi geographical bagaimana 3 kelompok besar, Glabrata, Parasylosis, dan Tropicalis itu juga sudah mulai meningkat secara prevalensi, tidak hanya albicans yang menjadi trending topik di beberapa negara tersebut. Dan oleh karena tadi kita bisa memahami bagaimana Candida itu dapat menyebabkan manifestasi infeksi di organ, maka ya kita bisa memahami juga bahwa manifestasi klinisnya tentu dapat bervariasi. Mulai dari yang sifatnya candidemia, artinya jamur yang masuk ke dalam darah, hingga dia masuk ke deep-seated infection, dalam hal ini organ gastrointestinal, organ hati misalnya, tapi tidak jarang, atau bukan tidak jarang, tidak terlalu sering, tapi bisa kita dapatkan. Ternyata jamur ini pun dapat menginfeksi organ yang lain, di luar dari sistem pencernaan dan hati. Gitu. Misalnya kami pernah mendapatkan kasus osteomyelitis yang ternyata begitu kita lakukan biopsi, kerusakannya disertai dengan pseudo-HIV, dan kemudian setelah dikultur dengan sejawat parasitologi, ternyata kami mendapatkan Candida. Begitu juga dengan infeksi endophthalmitis yang kita lakukan, fungsi dari cairan aqueous juga pernah mendapatkan hasil Candida. Jadi memang apa yang dituliskan di sini ya memang inilah manifestasi yang dapat kita dapatkan. Dan kenapa hal ini dapat terjadi? Karena tadi kita sudah sampaikan, sebetulnya Candida ini, terutama albicans, itu jamur yang sifatnya komensal dan ada gitu di tubuh kita. Tapi dia itu akan terkontrol oleh mekanisme barrier yang ada secara fisiologis, sehingga akhirnya dia tidak mampu memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi. Tapi oleh karena terjadi kondisi tertentu, dalam hal ini misalnya imunokompromis, mulai dari kondisi neutropenia hingga kondisi AIDS, malignancy, itu semua akhirnya menyebabkan adanya kemampuan breaching dari Candida ini untuk masuk ke darah ataupun organ yang lebih dalam. Dan tentu mekanisme breaching ini ya selain dari kondisi imunokompromis dimungkinkan juga oleh karena misalnya kondisi perlukaan, oleh karena surgery dan yang lain-lain. Dan ya salah satu manifestasi dari immunocompromised patients ini ya salah satunya hati-hati hepatosplenic candidiasis. Jadi umumnya tentu kita harus berpikir mengenai kondisi immunocompromised pada saat kita mendapatkan kondisi tersebut. Dan ini adalah berbagai regulasi fisiologis yang ada di saluran pencernaan kita, mulai dari natural barrier, dari epithelial di mana dia akan memproduksi mucus, terus kemudian berbagai zat yang pada akhirnya menginhibisi adherence atau perlekatan lebih lanjut dari Candida ke permukaan sel yang akhirnya memungkinkan penetrasi itu dihambat. Dan mekanisme ini terjadi secara fisiologis, salah satunya diperantarai juga oleh bakteri-bakteri yang juga memang komensal di sana. Jadi keseimbangan flora di pencernaan itu pada akhirnya menjadi salah satu mekanisme regulasi fisiologis penentu untuk mengontrol terjadinya untuk tidak terjadinya overgrowth dan kemampuan penetrasi dari salah satu patogen tertentu. Namun ya kembali lagi, oleh karena satu dan lain hal, misalnya overuse dari penggunaan antibiotics, sehingga akhirnya kuman di pencernaan itu flora normalnya berubah, akhirnya burden dari jamurnya meningkat, dan ini akhirnya meningkatkan risiko untuk terjadinya overgrowth dan penetrasi. Kemudian ditambah dengan penggunaan antibiotik yang kemudian juga akan mengganggu flora normal dan istilahnya mekanisme saingannya itu menjadi tidak ada, penggunaan anti jamur yang
over ditambah dengan kondisi immunity yang turun tadi, itu semua pada akhirnya memungkinkan terjadinya disrupsi di barrier fisiologis yang akhirnya memungkinkan kandida yang seharusnya bukan patogen yang sangat berisiko akhirnya mampu menimbulkan permasalahan. Dan pada saat kita berbicara kondisi imun sistem, kita akan berbicara salah satunya tentu respons imunitas seluler. Dan berbagai komponen respons imunitas seluler yang memiliki kemampuan untuk mengontrol growth dari kandida ini, kita mulai dari yang non-adaptive adalah dari PMN atau neutrophils. Ini menjadi sangat penting, di mana neutrophil disertai juga dengan natural killer cells, itu termasuk innate immunity yang akan mengontrol, tapi kemudian adaptive sistem imun melalui activated T cells itu juga menjadi mekanisme pengontrol yang lain. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan manifestasi overgrowth candida pada kondisi infeksi HIV misalnya, di mana T helper-nya akan turun dan barangkali berbagai respons immunity baik innate maupun adaptive akan terganggu. Sehingga pada saat kita bisa memahami itu semua, kita akan bisa membayangkan bahwa ada dua kunci utama di dalam terjadinya proses invasive candidiasis. Yang pertama adalah gangguan pada physiological barrier secara natural maupun immunity misalnya, dan yang kedua adanya proses perlukaan atau breaching dari barrier defense itu sendiri, yang pada akhirnya kalau kita bisa lihat di sini harusnya si kandida itu mungkin menempel di permukaan epitelial, kemudian tadi kita tahu di sini ada berbagai barrier yang menghambat terjadinya penempelan itu, tapi oleh karena satu dan lain hal misalnya immunity turun, akhirnya dia bisa melakukan penetrasi dengan breaching secara sedikit demi sedikit. Tapi pada saat terjadi perlukaan, mekanisme ini akan sobek semua, dan oleh karena itu akhirnya karena barrier itu terganggu, ya tentu jamur akan mudah untuk melakukan penetrasi. Dan salah satu yang menjadi penyulit kalau kita berbicara mengenai breaching dari barrier defense karena perlukaan adalah pemasangan kateter yang lama. Oleh karena adanya benda asing seperti itu, maka terjadi perlukaan, jadi dari permukaan kulitnya, misalnya kita membayangkan dia bisa masuk, ditambah dengan adanya pembentukan biofilm, yang pada akhirnya ini semua akan menjadi sumber dari terjadinya candidemia hingga localized deep-seated infection. Sehingga kalau kami bisa ulang, predisposing factors untuk candidiasis, ya kita lihat dari host factors, ya, mulai dari usia, tentu pada pasien dengan usia ekstrim ini akan terjadi defect di immune system, ada potensi untuk defect di immune system. Kemudian secara fungsi fagositik natural, misal tadi neutropenia kami sudah singgung, dan secara imunologis dari adaptive immune misalnya pada kondisi AIDS, hingga disrupsi dari integritas mukosal misalnya tadi melalui surgery dan yang lain-lain, ini semua menjadi faktor risiko yang ada di host yang akhirnya memungkinkan untuk terjadinya candidiasis. Tapi perilaku kita di dalam persepan antimikrobial itu menjadi faktor eksogenus misalnya yang akhirnya merubah flora normal yang harusnya saling bersaing di sana, sehingga pada akhirnya overgrowth itu terjadi dan kondisi breaching atau penetrasi dari kandida itu bisa terjadi. Belum lagi ditambahkan dengan obat-obatan imunosupresan yang lain dan durasi lamanya perawatan di rumah sakit. Sehingga ini adalah highlights yang lain bahwa kembali neutropenia menjadi salah satu faktor risiko yang penting karena dia adalah innate immunity utama di dalam kontrol kandida. Dan oleh karena itu kita mengenal salah satu scoring system yang seramai digunakan adalah Candida Score, di mana ini digunakan untuk pasien dengan kondisi non-neutropenic. Jadi neutrofilnya bagus, tapi karena ada berbagai faktor ini yang menimbulkan perusakan di mukosanya, sehingga akhirnya risiko untuk terjadinya infeksi jamur itu meningkat, dan Candida Score ini menjadi surrogate marker untuk kita menduga ada tidaknya infeksi Candida. Dan pada saat kita berbicara gastrointestinal dan hepar, tentu ada faktor pendukung yang lain, yang barangkali Dr. Rinaldi dan para senior sejawat KDEH lain yang bisa lebih menjelaskan hal ini, di mana berbagai kondisi diet, nutrisi, dan obat-obatan kondisi-kondisi suplementasi tertentu yang membantu sistem hepar akan berjalan dengan baik, ini semua menjadi variabel lain yang dapat menjadi entah perancu atau pendukung untuk terjadinya hal ini. Nah, setelah kita berbicara mengenai background, patofisiologi, dan yang lain-lain, sekarang kita masuk kapan kita bisa mendiagnostik invasive candidiasis.
Dan ternyata ini tidak mudah, karena sebagai gold standard tentu adalah kultur, dan ternyata unfortunately gold standardnya tidak mampu mendeteksi lebih dari 50% kasus infeksi itu. Jadi kultur itu seringkali tidak bisa memberikan hasil yang akurat karena 50% tidak bisa terbaca, tapi pun kalau terbaca, kita harus bisa pandai-pandai mendefine ini betul true patogen atau hanya colonizer gitu ya. Belum lagi ditambah dengan waktu yang dibutuhkan lebih lama. Oleh karena itu, ada beberapa metode untuk kita bisa mendeteksi. Ya, tentu yang pertama adalah clinical prediction. Tadi salah satunya adalah scoring. Yang tadi kami singgung adalah Candida score misalnya. Ditambah dengan surrogate marker dengan memanfaatkan biomarkers Candida. Misalnya PCR, Manan, anti-Manan, beta-diglukan. Zaman dahulu pernah ada pemeriksaan ini, tapi saat ini nampaknya sudah tidak ada lagi beta-diglukan. Selain daripada gold standardnya, yaitu fungal dan tissue histopathology. Memang pada saat kita berbicara gold standard, tentu pilihan yang terbaik adalah kultur, tapi kembali lagi, untuk kultur bakteri aja kita butuh waktu sekitar, ya paling cepat 1 hari, paling lama ditunggu sampai 5 hari. Tapi kalau untuk jamur nampaknya tidak jauh berbeda, tapi bisa akan lebih lama gitu, karena kita tahu jamur ini sifatnya indolent, tidak acute seperti bakteri. Jadi ini tentu turnaround time yang selalu menjadi permasalahan di kultur, ditambah dengan akurasinya yang tidak sempurna 100%. Hanya 50% sensitivitasnya hanya sekitar 50%. Sementara untuk histopatologi misalnya, itu mungkin bisa melihat kerusakan jaringannya, tapi dia nggak bisa mendefine spesies. Mungkin dia bisa lihat adanya HIV atau kerusakan jaringan dari jamur, tapi dia nggak bisa bilang kausa dari jamurnya itu apa. Sementara untuk kandida biomarker, ternyata tidak ada kandida biomarker yang spesifik untuk satu spesies, atau bahkan dia bisa cross-linking dengan other spesies seperti Aspergillus pun dia bisa ikut terbaca juga gitu, misalnya Manan. Jadi saya pikir memang tidak mudah, dan oleh karena itu kita bisa melihat sensitivity rata-rata tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kita berbicara specificity, ya barangkali kalau kita bisa mendapatkan misalnya, ya ini akan membantu kecurigaan kita untuk mengatakan benar tidaknya pasien kita berhadapan dengan kondisi infeksi jamur, dalam hal ini Candida. Dan tentu setelah kita bisa menegakkan diagnosis yang memang tidak mudah tadi, baru pada akhirnya kita mengarah kepada pilihan pengobatan. Dan dari berbagai pilihan antifungals yang ada, memang antifungals tidak sebanyak antibiotics tentunya. Dan kelompok antifungals yang paling sering kita dengar dan kita manfaatkan adalah triazoles, mulai dari fluconazole hingga yang terakhir yang paling baru kita miliki saat ini adalah isavuconazole, ini sudah ada di Indonesia. Dan kemudian selain kelompok triazoles, kita punya amphotericin, tapi unfortunately yang kita punya hanya yang deoxycholat, jadi yang konvensional, kita nggak punya yang lipid formulation maupun yang liposomal. Dan kemudian kelompok yang ketiga yang kita miliki adalah echinocandins. Dan yang ada di Indonesia adalah maicafungin dan anidula fungin. Dan pada prinsipnya antifungal selalu bekerjanya di dinding sel dan membran sel. Karena memang jamur itu akan hancur kalau dinding sel dan membran selnya bisa dihancurkan. Dan oleh karena itu, berbagai considerations yang dapat menjadi penentu di dalam pemanfaatan anti jamur. Nomor satu adalah stability dari patient, itu dulu yang kita lihat. Ini pasien kita sepsis atau tidak. Kalau dia sepsis, tentu kita anggap dia sebagai pasien yang unstable. Dan kalau unstable, nampaknya echinocandin sebagai salah satu anti jamur yang sifatnya fungicidal itu nampaknya lebih dominan dibandingkan dengan triazoles. Ditambah dengan ada tidaknya exposure azole sebelumnya, maka echinocandin itu dapat menjadi salah satu penentu. Tapi itu semua mungkin akan lebih mudah apabila kita punya local epidemiology pattern dari surveillance tadi. Tapi memang untuk berbicara surveillance jamur lebih susah, karena umumnya kita semua masih berkutat terhadap surveillance bakteri. Dan itu pun juga saya meyakini tidak semua rumah sakit sudah memiliki laporan rutin gitu, apalagi anti jamur. Makanya saat ini yang terus berkembang adalah antibacterial stewardship, sementara antifungal stewardship itu selalu ada di belakang karena memang sulit sekali untuk menentukan hal ini. Dan di antara semua echinocandin, ya dalam hal ini kita lihat, mungkin kita punya dua yang ada di sini, dan salah satu feature yang memang agak lebih menonjol di anidula fungin dibandingkan dengan maicafungin adalah half time-nya, di mana half time-nya itu lebih panjang. Jadi artinya kalau kita bisa melihat kondisi ini, maka kita tahu post antifungal effect-nya akan lebih panjang. Jadi artinya kalau pasien diberikan obat ini, maka daya efektivitas obat itu akan bekerja lebih panjang dibandingkan dengan kelompok jenis yang lain gitu. Dan ini tentu akan memberikan benefit,
Karena tentu dengan obat yang bekerja lebih panjang, maka coverage untuk bisa mempertahankan steady state dalam darahnya juga akan lebih baik. Dan satu hal lagi yang mungkin menjadi highlights, bahwa ternyata untuk kelompok anidula gitu ya Maika juga sama. Tinggal 3 menit lagi. Siap dok, tidak lama lagi slide saya. Untuk renal insufficiency dan hepatic insufficiency nampaknya tidak dibutuhkan adjustment dose, jadi artinya aman untuk dapat diberikan. Dan ini agak berbeda dengan azole, di mana kita tahu kalau azole barangkali masih dibutuhkan adjustment dose untuk hal ini. Tapi memang untuk pregnancy kita harus hati-hati. Dan salah satu juga keunggulan dari Anidula fungin, hampir semua kandida spesies itu dapat terjangkau, tereradikasi, kecuali memang agak lemah di parasilosis. Karena parasilosis ini selalu golongan azole adalah yang lebih baik. Dan ya memang salah satu tadi kami highlights lagi bahwa ya beberapa hal yang menjadi keunggulan dari dari echinocandins termasuk Anidula, spektrumnya luas, semua spesies Candida kena, dan bisa digunakan tanpa adjusting dose untuk gangguan hati dan ginjal. Jadi saya kira ini adalah satu pilihan yang baik. Jadi oleh karena itu tadi seperti disampaikan Dr. Rinaldi, untuk bakteri ini adalah untuk jamur. Jadi pada saat kita sudah melalui rentetan yang panjang dan akhirnya kita mencurigai ini adalah invasive candidiasis, termasuk hepatic candidiasis misalnya, kita lihat pasien kita stable atau tidak. Kalau dia tidak stable, maka echinocandin adalah lebih superior. Kalaupun dia stable, kita mesti nilai lagi, kira-kira dia pernah terpapar dengan azole atau belum. Kalau dia sudah pernah terpapar azole sebelumnya, maka ya echinocandin yang lebih preferable. Tapi kalau tidak, barangkali fluconazole tetap dapat dimanfaatkan, karena memang untuk Candida albicans utamanya fluconazole tetap menjadi pilihan yang baik. Dan oleh karena itu ini adalah salah satu paper yang baik di Nature Reviews ya, masih relatif baru 2018, di mana nampaknya untuk kondisi infeksi candidiasis, echinocandin nampaknya menjadi preferred initial therapy. Dengan alternatifnya adalah kelompok azole dan amphotericin B. Dan ini adalah panduan internasional yang seringkali kita quote dari IDSA dan Estimate, di mana 3 kelompok infeksi ini, baik non-neutropenic, neutropenic, maupun invasive candidiasis, nampaknya memang pilihan jatuh kepada echinocandin utamanya dengan alternatif golongan azole. Dosis yang diberikan kalau untuk echinocandin tentu tergantung dengan jenisnya, tapi kalau untuk Anidula umumnya dibutuhkan loading 200 mg, selanjutnya 100 mg, dan salah satu profil tambahan yang kita bisa lihat ternyata coverage terhadap aspergillosis ternyata bisa di luar dari Candida, meskipun ini bukan utamanya tapi sebagai add-on. Makanya kalau kita lihat di panduan mengenai terapi jamur, salah satu salvage terapi untuk aspergillosis adalah dengan melakukan add-on dari golongan echinocandin, dan salah satunya adalah dengan memberikan pilihannya pada Anidula fungin. Saya kira sebagai take home message bahwa candidiasis termasuk gastrointestinal dan hepatik ini masih dikategorikan sebagai kondisi infeksi yang sifatnya oportunis. Insidensnya memang tidak setinggi bakteri, tapi it's always lurking, jadi selalu mengintai gitu. Terutama pada pasien-pasien high risk, dalam hal ini adalah pasien yang menjalani operasi intraabdominal hingga imunokompromis. Berbagai permasalahan di aspek diagnostik menjadi tantangan, dan namun demikian tetap setelah kita melalui proses yang panjang tadi dan kita eventually menentukan bahwa pasien kita betul mengalami invasive candidiasis, baik gastrointestinal maupun hepatik misalnya, maka echinocandins itu umumnya dapat dipilih menjadi salah satu obat pilihan lini pertama, dan dalam hal ini adalah Anidula fungin yang dapat kita manfaatkan terutama pada pasien-pasien kita yang unstable. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Dr. Fauzi. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Dr. Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.